Apakah bangsa Indonesia gagal dalam memahami filsafat? Apakah bangsa Indonesia telah lupa tentang filsafat, dasar ideologi pemikiran yang telah dibentuk selama ini? Nah, dalam video ini kita akan membahas secara dalam. Teman-teman, jangan lupa terus nonton video ini sampai akhir ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Noki Noki Filsafat. Nah teman-teman, saya akan mulai dengan perkenalan diri terlebih Bombastic side eye. dahulu. Kita mulai dari Kak. Halo, perkenalkan nama saya Felicia. Halo, perkenalkan nama saya Feni Wijaya. Halo, perkenalkan nama saya Salwajah Radian. Halo, perkenalkan nama saya Prananda Komala. Nah, kita mulai dari perkenalan filsafat. Mungkin saya akan sedikit berbicara terlebih dahulu tentang filsafat. Kita coba ya dari Kak Felicia, filsafat itu apa sih? Menurutku sih ya Kak Prananda, filsafat itu lebih ke arah filosofi sih. Nah, jadi dia tuh kayak pengetahuan akademik yang mengandung nilai hukum dan kebijaksanaan. Jadi dari belajar ini kita bisa pelajari banyak tentang pemikiran kritis. Nah, terlebih itu kita juga bisa merefleksi secara mendalam mengenai tujuan dari eksistensi kita dan di dunia ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau aku sih setuju-setuju aja sih. Kalau kalian? Bagaimana dengan Kak Feni? Kalau menurutku sih ya, filsafat itu seperti kita untuk memahami pertanyaan mendasar seperti kehidupan kita, ya semacam itu sih. Kalau aku sendiri sih, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang kebijaksanaan. Oh, I see. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ya, kalau filsafat tuh kita kayak lebih memahami pertanyaan-pertanyaan seperti kehidupan kita, lebih ke arah kehidupan sih. Ya, berarti ini arahnya ke kehidupan masyarakat ya? Bisa dibilang gitu juga ya. Ya, saya punya sedikit pernyataan nih. Mungkin ya akan sedikit menyanggah apa yang disampaikan Kak Felicia. Jadi tadi itu Kak Felicia mengatakan filsafat itu luhur ya. Luhur berarti turun-temurun dong. Ya memang sih bisa juga. Cuman ya di dalam filsafat itu kita tidak hanya mengikuti dan kita harus merefleksikan apa yang kita jalani, dan filsafat itu ya tidak hanya mengikuti saja, tapi terakhir itu kembali ke pilihan kita masing-masing. Oh, berarti dia tuh semacam pilihan hidup kita sendiri juga ya? Iya, betul sekali. Kalau dari jawaban Salwa gimana? Menurut aku ya, filsafat itu kayak sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Iya sih, aku setuju sih sama Kak Salwani. Berarti dia tuh seperti makna hidup kita nih ya, dan secara bersamaan itu membentuk pandangan moral kita. Ya bisa dibilang begitu sih. Iya. Karena dapat membantu kita untuk memperluas pemikiran dan pemahaman kita tentang dunia dan juga diri kita sendiri. Oke, saya ada pertanyaan nih buat kalian. Kenapa kok bangsa Indonesia tuh bisa gagal dalam memahami filsafat? Kalau sepemahamanku ya biasanya itu karena pendidikan, budaya, ekonomi yang biasa terjadi. Kalau menurut kalian bagaimana? Menurut pendapat aku ya, kalau menurut pendapat pribadi aku, karena di Indonesia kurangnya pendidikan mengenai filsafat. Jadi makanya hal tersebut membuat banyak orang kayak tidak terlalu memikirkan
tentang pemikiran filsafat secara baik. Tuh. Contohnya seperti apa kalau boleh tahu? Contohnya seperti kurangnya kurikulum yang diajarkan tentang filsafat kepada siswa tingkat menengah atas atau bahkan mahasiswa. Oh, ini Mahasiswa perguruan tinggi. kalau Felicia bagaimana? Ya kalau menurutku ya pendidikan filsafat itu kurang diprioritaskan di Indonesia. Kan kita kurang dengar filsafat itu ya. Makanya filsafat kurang populer dan mereka siswa mungkin kurang tahu juga tentang. Kalau Kak Prananda? Ya kalau aku sih kurang diprioritaskan di Indonesia itu ya disebabkan oleh beberapa faktor nih. Ya salah satunya sumber daya kita. Itu juga termasuk ya. Nah kalau tadi Kak Felicia bilang pendidikan filsafat itu kurang diprioritaskan di Indonesia, saya mau tanya nih, mengapa filsafat kurang diprioritaskan di Indonesia? Mungkin bisa kita diskusikan dan teman-teman di rumah mungkin akan mengetahuinya. Karena filsafat itu adalah ilmu yang dari sesuatu ketidaktahuan menjadi tahu dengan menyelesaikannya menggunakan akal. Ya Oke. betul Kak Prananda. Ya, mungkin menurut aku ya kurangnya tenaga pendidikan yang bisa menyebabkan ilmu ini disita. Kurangnya tenaga pendidikan ya. Betul sih, karena di Indonesia ini masih jarang sekali kita temui pendidikan yang punya filsafat, pendidikan yang ya seperti guru, dosen maupun lainnya. Ya pendidikan filsafat mereka juga masih sangat minim karena susah mendapatkan ilmu itu. Ya kira-kira begitu sih Kak Felicia. Kalau menurut pendapat pribadi aku ya, mungkin masyarakat Indonesia kayak masih ragu gitu untuk mempelajari filsafat karena masyarakat Indonesia masih menganggap filsafat itu sebagai ilmu yang menyesatkan. Aku setuju sih sama Salwa kalau misalnya itu yang dianggap sebagai kayak ilmu menyesatkan sih. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya saya mau nanya nih, bagaimana perkembangan minat masyarakat Indonesia terhadap filsafat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial? Apakah ada tren yang menunjukkan peningkatan partisipasi dalam diskusi filsafat atau peningkatan akses terhadap filsafat melalui platform? Menurut Prananda gimana? Oke, karena ini berkaitan dengan teknologi informasi ya, maka saya agak sedikit menyarankan untuk dijawab oleh yang lain ya. Mungkin bisa dijawab Kak Felicia. Oke, sejauh ini ya menurutku sepertinya udah banyak ya perkembangannya. Misal tentunya banyak orang yang nggak terlalu tahu tentang hal ini. Nah, tapi karena perkembangan teknologi, kita bisa akses internet untuk cari tahu lebih banyak tentang filsafat. Benar nggak, Kak? Ya, Benar sih. mungkin kita bisa mendapatkan akses yang lebih mudah ya. Iya. Kalau menurut aku, karena sekarang kan udah banyak perkembangan secara online di Indonesia terutama, jadi terhadap filsafat tuh udah beberapa komunitas secara online yang kayak berdiskusi tentang filsafat, banyak juga yang kayak kursus secara online untuk menanyakan filsafat sudah mulai banyak digemari di Indonesia. Jadi di era digital ini lebih gampang gitu untuk mempelajari dan memahami filsafat. Kalau saya lihat sih ini dari HP ya, ada edukasi ya. Edukasinya itu oleh Bapak Budi Hardiman. Ting. Siapa ya? Bapak Budi Hardiman loh. Langsung pojok foto. Bapak Budi Hardiman itu Tahu nggak? Presiden FLA 1 UPH loh guys. Oh iya. Oh gitu ya. Tahu Iya. banget nih, masa nggak tahu Presiden FLR Wan UPH?
Nggak tahu. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin boleh nih setelah lihat video ini ya cari-cari gitu lah sumber-sumber untuk belajar filsafat. Ya bisa juga cari di Instagram, YouTube. Ini Bapak Budi Hardiman, Presiden FLA 1 UPH. Guys, kalian tahu nggak sih kasus yang pernah ada di Indonesia lagi hangat-hangatnya waktu tahun 2023, yaitu kasusnya Mario Dandi? Kurang tahu sih, aku taunya Kasus apa tuh, Kak? Kasus apa Itu tuh? mah beda lagi orang. Sama beda lagi lah. Gimana ya? Kalau aku kurang tahu juga sih soal Mario Dandi. Kalau Abang tahu nggak Bang? Kayaknya nggak tahu sih. Mungkin Kakak Salwa boleh dong jelasin. Ya, oke. Jadi kasusnya Mario Dandi itu awalnya nih ya, awal mulai itu pada tahun 2023, tahun kemarin. Jadi awal mulai itu kasusnya karena masalah sepele loh guys. Jadi seperti yang aku baca di tempo.com, awalnya tuh Mario Dandi tuh kayak dapat informasi dari mantan kekasihnya yang bernama Anastasia Pretya Amanda. Jadi dalam pertemuan itu mantannya Mario Dandi, si Amanda mengklaim kalau misalnya pacarnya Mario Dandi sekarang yang namanya si AG, Agnes, anak di bawah umur, itu ketemu lagi sama mantannya Agnes, kayak masih berhubungan gitu, yang namanya David Ozora. Jadi terus Mario kayak mungkin cemburu ya, jadi dia kayak marah gitulah kalau dia tahu kabar itu dari si Amanda. Habis itu si Mario Dandi ini kemudian kayak nelpon temannya gitu, namanya Shane Lucas. Nah, tapi awalnya sebelum dia nelpon temannya, dia nelpon David dulu untuk minta klarifikasi kenapa dia masih berhubungan sama si Agnes yang sekarang tuh adalah pacarnya si Mario. Terus David bilang kalau mereka tuh nggak ada hubungan apa-apa, tapi si Dandi malah dapat kabar kalau misalnya dari Amanda itu kalau misalnya si David tuh ngelakuin asusila. Nah, terus kemudian baru tuh Mario nelpon temannya yang namanya Shane Lucas, kayak ceritalah kalau misalnya si David ini ganggu pacarnya. Terus Shane Lucas tuh kayak ujung-ujungnya jadi kayak provokasi gitulah untuk agar misalnya kayak si Mario dan Dingin untuk balas dendam, untuk kayak nanyaya David gitu. Terus beberapa hari kemudian Mario kayak minta ketemu gitu sama David, kayak bilang kartu pelajarnya David tuh ketinggalan di tanggal 20 Februari nih di 2023. Terus tuh tapi David kayak nolak gitu karena dia lagi di rumah temennya main gitu. Tapi akhirnya Mario tetap datang, terus kayak nelfon tetap suruh dia datang turun temuin dia gitu kan. Akhirnya ditemuin sama si David kan. Kawasannya tuh di dekat rumahan Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Nah di situ Mario kayak sempat nanya David lah tentang masalah itu. Terus di situ Mario mencoba mengintimidasi si David karena kan Mario ditemenin sama Shane Lucas, jadi si David ini kayak terpojok gitu kan, nggak bisa melawan. Akhirnya ya udah Mario tuh kayak nyuruh David push up kayak lebih dari mungkin 10 kali, terus dia tendang kepalanya berkali-kali dan sampai lemas, dan akhirnya David tuh udah mulai kayak nggak berdaya gitu. Terus dia katanya sampai koma, kayak ada beberapa mungkin sebulanan kayak juga orang tahu. Terus beda si Mario ini malah merekam kejadian itu kan, dan kejadian itu jadi viral, sebar luas tuh videonya. Akhirnya diusutlah kasus Mario Dandi, jadi akhirnya ketahuan tuh tindakan yang dilakukannya.
Terus gara-gara tindakan itu bapaknya Mario Dandi juga terkena imbasnya. Bapaknya ketahuan melakukan tindakan korupsi sampai berapa miliar mungkin, dan akhirnya juga diusut dan juga akhirnya dipenjara juga. Nah, hukuman yang diterima bapaknya Mario itu 14 tahun, sedangkan Mario itu 12 tahun penjara. Nah, jadi dari kejadian itu, menurut kalian gimana sih guys tentang kasus tersebut yang sempat diperbincangkan di masyarakat? Aku ya, karena kasus ini masih baru buat aku. Menurutku kasus ini perlu adanya kesadaran masyarakat akan nilai moral seperti prinsip inti dan filsafat. Cara si Mario ini nangani masalah pakai kekerasan fisik kan bisa juga diselesaikan dengan baik-baik, ya kan? Iya. Permasalahan intinya tuh kurangnya ajaran moralitas. Jadi sebenarnya dengan mereka melakukan hal tersebut, seperti visu Immanuel Kant dan John Stuart Mill, yang juga menyoroti pentingnya tindakan yang bermoral dalam berhubungannya dengan prinsip-prinsip moral yang universal dan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Ya, tadi kan Kak Salwa sudah cerita nih, kayak kasus, ya kalau kita sebut kasus dalam masyarakat awam ya itu, tapi kalau kita dalam hukum kita sebut dengan perkara. Ya, nah Kalau menurut aku ya itu sah aja sih, karena kan si Mario ini sudah melakukan penganiayaan terhadap si David, dan itu juga melanggar undang-undang sih. Sahnya itu apa ya, Fred? Ya sahnya itu ya bahwa kalau si Mario ini harus dihukum karena Mario ini telah melakukan penganiayaan terhadap si David yang masih di bawah umur ini. Oh, nah, karena saya juga bukan anak hukum ya. Anak hukum itu Kak Salwa. Enggak dong, ada sistem informasi. Iya ya, sistem informasi ya. Tapi kita akan mencoba untuk meneliti kasus ini. Ya, perkara hukumnya ini ya berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini adalah kasus pidana ya guys. So, kita pakai KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana. Nah, kasus ini, perkara hukum ini, Mario Dandi ini dikenakan penjara selama 12 tahun penjara. Nah, kita imajinasikan atau abstraksikan kekerasan ini dapat terukur secara saintifik, maka kekerasan dapat dibalas dengan kekerasan, dapat dibalas dengan kejahatan. Namun, ini kan sepertinya tidak adil, maka diperlukanlah hukum yang mengatur ini. Tapi kan Indonesia kan negara hukum, jadi kan nggak mungkin kita nih membalas kekerasan dengan kejahatan Bang Parananda. Gimana nih? Iya betul Kak Salwa. Ya bukan hanya di Indonesia saja sih yang negara hukum, tapi negara-negara lain kebanyakan sih juga seperti itu. Ya. Mau nanya nih, kita kan kayak sedang berbicara tentang kasus ini kan. Lalu hubungannya sama filsafat apa ya? Tadi juga Felicia juga udah jawab sih, tapi aku pengen tahu aja jawaban kalian. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ya, kasus tersebut tuh kayak berhubungan dengan etika moral sih. Karena kan di dalam filsafat tuh diajarkan kalau misalnya tentang nilai-nilai baik dan buruk dalam kehidupan perilaku manusia. Jadi dalam kasus tersebut tuh jelas bahwa tindakan Mario itu melanggar nilai-nilai moral dasar seperti keadilan, rasa hormat, dan juga hak asasi manusia. Belit Nah, ya, maaf ya. Oke, tadi jawaban Prananda gimana nih? Oke. Jawaban saya. Iya. Ya. Jawaban saya akan menjawab dalam sisi filsafat, sudut pandang filsafat menurut saya. Nah, moral itu ada yang namanya penyimpangan moral. Penyimpangan moral
terbagi dua. Yang pertama ada immoral, yang kedua ada amoral. Immoral berdasarkan ketahuan, tahu akan baik buruk. Sedangkan amoral tidak tahuan akan baik buruk. Nah, saya punya pertanyaan nih teman-teman. Nah, kasus Mario Dandi. Ya, kita lihat dari sisi filsafatnya. Kalau menurut teman-teman, kasus Mario Dandi ini termasuk immoral atau amoral? Kalau menurut aku sih moral. Ya, Iya. setuju. Aku Setuju sih. sama-sama. Setuju banget. Iya ya, karena Mario Dandi ini sepertinya dari keluarga yang berada juga ya. Iya. Iya, Dan dia juga kuliah kan, iya, seharusnya paham. iya, Tapi kenapa dia masih ngelakuin gitu kan? iya ya. Seharusnya menjadi contoh di masyarakat ya. Iya. Iya. Bener banget tuh, Bang. Iya ya. Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ya Kak Salwa juga sudah menjelaskan dari sisi hukumnya. Saya juga sudah sedikit menjelaskan dari sisi hukumnya. Ya, Mario Dandi ini dikenakan penjara selama 12 tahun penjara dengan pelanggaran pasal 355 KUHP ayat 1. Nah, sekarang ini kita akan sedikit berbicara tentang meningkatkan minat filsafat. Nah, apa sih hubungannya meningkatkan minat filsafat dengan kasus Mario Dandi? Nah, terkadang yang ketidaktahuan itu menjadi kasus atau perkara hukum. Namun, seperti yang sudah kita diskusikan tadi, Mario Dandi sepertinya immoral. Dia tahu yang ia lakukan itu ya akan berdampak secara hukum, yaitu dikenakan penjara selama 12 tahun penjara. Tapi ia tetap melakukannya, maka ya ia juga terhambat di penjara. Ya, orang seperti 20-32 tahun ini kan seharusnya bisa melanjutkan pendidikan, bangun karir, ataupun ya menikah. Iya, Iya. benar. Iya. Biasanya sih seperti itu ya. Cumannya ya kita juga tidak bisa memaksakan agar ya Mario Dandi juga seperti itu. Nggak bisa, guys. Karena kan itu pilihan hidup ya. Iya, betul sekali Kak Salwa. Ya, benar banget. Jadi itu kan sebenarnya merugikan juga untuk Mario karena itu kan menghambat dia dalam bidang pendidikannya, bahkan karirnya juga kan. Karena kan di umur segitu lagi masa produktifnya nih seseorang untuk menggapai sebuah cita-cita dan tujuan dalam hidup mereka. Mana nih Bang? Mungkin saya ada sedikit poin-poin yang akan saya jelaskan kepada teman-teman dari segi hukumnya. Nah, kalau hukum itu ada poin-poinnya tertera secara jelas dalam KUHP. Sedangkan kalau filsafat tidak ada. Filsafat itu adalah penafsiran. Jadi penafsiran itu ya tergantung ya kita-kita yang tafsirkan itu tafsirnya kemana. Ya gitu. Bisa aja yang kita tafsir itu tidak sesuai dengan masyarakat. Itu adalah pilihan kita. Terus aku mau nanya ini, apakah kalian merasa hukuman ini terlalu berat? Terutama melihat masa politiknya, apalagi di masa remaja. Menurut aku sih enggak ya, karena kan yang dilakukan Mario Dandi itu kan juga sangat tidak sesuai dengan moral, etika, karena kan hampir membuat nyawa seseorang hilang nih. Karena jadi menurut aku sangat pas sih hukumannya, penjaranya untuk dia. Kalau menurut kalian gimana? Yang ada benarnya juga ya, tindakan si Mario ini layak menerima konsekuensi hukumannya. Mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan konsep keadilan dalam filsafat, di mana tindakan yang dilakukan harus diikuti dengan rasa tanggung jawab dan konsekuensi yang sesuai. Kalau menurut Kak Prananda gimana?
Ya betul sih. Ya kalau dalam filsafat itu ada tanggung jawabnya. Jadi kita melakukan sesuatu harus berdasar dan tidak semena-mena melakukannya, dan kembali lagi bila ke dalam hukum ya seperti halnya kita melakukan kejahatan, ini termasuk kejahatan ya guys, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Oh gitu rupanya. Kak Prananda sangat mahir ya dalam hukum. Iya, katanya tadi ini nggak tahu hukum, gimana ya? Apakah Ya. nantinya Kak ada cita-cita untuk jadi ahli hukum? Tahu sikit-sikit lah guys. Mau pindah prodi ya? Kalau menurut Penny gimana nih Kak Penny? Ya aku setuju sih sama pendapat tadi. Nah guys, aku ada pertanyaan yang menarik nih. Menurut kalian, apakah dengan adanya implementasi filsafat dalam pendidikan di Indonesia dapat mengurangi kasus seperti Mario Dandi ini? Oh, kalau ini lebih ke mengulang sih, tapi ya gak apa. Mungkin diulang dan teman-teman mungkin akan lebih memahaminya. Jadi dengan adanya filsafat di Indonesia ya maka ketika kita mengetahuinya, ya pastinya akan mengurangi kejahatan juga seperti yang dilakukan Mario Dandi. Ya, karena ada juga kejahatan itu, penjahat itu nggak tahu kenapa dia melakukan, dan ya dia tidak tahu baik buruknya. Itu ya disebut immoral. Benar sekali sih yang dikatakan Prananda. Yang penting itu intinya kita harus kayak merefleksikan yang mendalam sama diri kita sih. Nah guys, jadi dengan implementasi filsafat ini di pendidikan Indonesia, kita bisa memberikan manfaat yang berharga seperti mengenai kasus Mario Dandi seperti tadi ya Kak. Iya. Nah intinya belajar filsafat ini bisa bikin kita jadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi bisa lebih paham soal moral etika dan akibat dari tindakan kita sendiri. Jadi orang-orang bisa lebih mikir dua kali sebelum bikin masalah atau melanggar hukum. Oke. Di sini kan ada kayak tentang manfaat filsafat nih. Apakah pendidikan kita ini baik-baik saja? Oke, dalam filsafat itu ya kita harus selalu bertanya-tanya tentang segala sesuatu, karena dalam filsafat itu ada istilah cogito ergo sum. Apa tuh Bang? Ya, seperti itu tadi yang sudah saya bilang. Kita itu selalu bertanya-tanya tentang segala sesuatu. Nah, agar kita dapat menemukan jawaban, kita memerlukan diskusi. Nah, agar kita tidak sesat sendiri. Oke, kita akan diskusi dulu tentang pendidikan kita. Nah, aku ada pertanyaan nih. Mengapa kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas akademik itu penting untuk meningkatkan minat dalam pelajaran filsafat ini? Mungkin mulai dari Prananda dulu, gimana nih? Oke. Nah, dalam filsafat itu, kita itu mencari tahu, itu harus cari tahu sampai ke sumbernya. Kalau kita istilahkan itu, kita cari sampai akarnya. Nah, dari sanalah bisa kita temukan apa yang menjadi dasar dari pernyataan tersebut. Kalau dari Salwa gimana? Kalau menurut aku ya, menurutku sih penting karena meningkatkan minat dan pelajaran dalam filsafat itu membuat generasi muda tentunya jauh lebih kritis, terus juga lebih kreatif dan berwawasan luas nih. Kalau Felicia dulu gimana? Menurutku peran ketiganya penting sih untuk memaksimalkan upaya peningkatan dalam minat belajar filsafat seperti yang saya bilang tadi nih.
Oke. Bagaimana kita bisa mengaitkan konsep filsafat dengan berbagai mata pelajaran seperti di sekolah? Ya, kita bisa mengaitkannya dengan matematika. Matematika itu berisi tentang angka-angka, berisi tentang ya yang kita sebut sebagai numerical dalam bahasa yang lebih kompleks, bahasa yang mungkin lebih dipahami sama ya yang pastinya yang tingkat kuliah lah. Ya, Kenapa, jadi matematika itu adalah kebenaran dan ketetapan. Maka dari itu kita tidak bisa meragukannya. Nah, itulah yang menjadi pemisah antara matematika dengan filsafat. Kenapa harus matematika? Kan bisa yang lain, kayak sejarah atau apa. Nah, gimana tuh? Ya, bisa-bisa aja sih. Mungkin kita akan bahas di next episode Noki-Noki Filsafat. Kalau aku sih ya, kita bisa mengaitkannya dengan sejarah. Karena kan hal tersebut membantu kita, bukan membantu kita sih, lebih membantu siswa pertama, yaitu untuk memahami pemikiran tokoh-tokoh sejarah dan konteks historisnya nih. Kalau menurut yang lain, Kalau Felicia? Sebenarnya banyak sih konsep filsafat yang bisa kita kaitkan. Nah, salah satunya seperti yang tadi Kak Prananda bilang, matematika ya. Kita bisa pakai filsafat buat mikirin tentang kebenaran dan logika di balik rumus-rumusnya. Jadi ya, seperti yang Kak Prananda bilang tadi sih, lebih kurang. Oke. Oke guys, aku ada pertanyaan nih. Menurut kalian, gimana sih filsafat itu dapat membantu kita dalam memahami etika dan moralitas? Mana nih? Kalau menurut aku ya, filsafat ini kayak kita harus menyajikan berbagai teori etika untuk memperdalam pemahaman prinsip, moral, dan juga kesadaran moral, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku individu maupun kelompok. Beta-beta info nggak? Bukan moral. Moral. Susah dong. Udah ulangin aja guys. Udah di podcast. Nanti kok Udah 30 menit bisa udah. Selanjutnya Pak Felicia bagaimana? Menurutku ya, filsafat itu bisa membantu kita memahami etika dan moralitas dengan mengasah critical thinking kita ini. Nah, misalnya dari kata asal, dari asal usul dan sifat-sifat moral kita, serta membuka ruang untuk diskusi dan refleksi lebih luas tentang prinsip-prinsip moral gitu loh guys. Itu ya. Anda gimana? Iya, betul sekali sih. Aku setuju banget. Jadi kan kita udah dari tadi nih cerita tentang pendidikan, tentang kasus-kasus Mario Dandi ini. Jadi kalau selama ini menurut kalian kayak kesimpulannya itu apa sih? Oke, mungkin saya akan menjawab ya kesimpulannya. Ya, nah dari tadi kita sudah membahas dari sisi filsafatnya, dari sisi hukumnya. Nah, kalau dari sisi filsafatnya, pastinya lebih bersifat universal, dan filsafat juga tidak menyalahkan si Mario Dandi ini. Nah, karena mungkin ada alasan sendiri yang menyebabkan Mario Dandi ini berbuat demikian itu. Nah, kalau dari sisi hukumnya, ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, jadi mungkin itu saja. Ya, sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa tonton terus podcast kita Nongki-Nongki Filsafat di episode selanjutnya. Nggak ada episode Episode selanjutnya nggak ada.